Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izatul Hairiyah dari 5C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Apa sih itu perilaku biaya aktivitas? Perilaku biaya aktivitas adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya berubah seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Perilaku biaya aktivitas penting untuk manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan estimasi biaya. Di sini, jenis biaya berdasarkan perilakunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu biaya tetap, yang kedua itu biaya variabel, dan yang ketiga itu ada biaya campuran. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Maksudnya, biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat produksi. Meskipun perusahaan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit produk, biaya tetap akan tetap sama dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu sewa gedung dan sewa mesin. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Maksudnya, jumlahnya akan berubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Artinya, semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Contohnya itu bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Artinya, jumlah biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi, memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya itu biaya telepon dan biaya listrik. Adapun model penggunaan sumber daya, yang pertama itu sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel, contohnya itu biaya bahan baku. Yang kedua itu sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap, contohnya itu gedung. Di sini ada metode pemisah biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua itu ada metode biaya cadangan. Yang ketiga itu ada metode kuadrat terkecil. Yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan titik terendah dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, dan BX adalah biaya variabel. Di sini ada contoh, ada bulan, volume produksi, dan biaya. Di sini kita akan mencari volume produksi tertinggi dan terendah. Berdasarkan data tersebut, volume produksi tertinggi ada pada bulan April, yaitu 300 unit dengan biaya 250.000. Sedangkan volume produksi terendah ada pada bulan September, yaitu 100 unit dengan biaya 150.000. Sekarang kita analisis perhitungan metode titik tertinggi dan titik terendah. Kan di sini kita sudah mengetahui volume produksi tertinggi dan terendah. Volume produksi tertinggi ada di bulan April, yaitu 300 unit dengan biaya 250.000. Sedangkan volume produksi terendah itu ada di bulan September, yaitu 100 unit dengan biaya 150.000. Di sini kita akan mencari selisih antara volume produksi dan biaya. Selisih antara volume produksi tertinggi dan terendah itu selisihnya itu 200, sedangkan selisih biaya dari titik tertinggi dan titik terendah itu selisihnya 100.000. Selisih tersebut merupakan unsur biaya variabel dari biaya yang bersangkutan. Selisih per unit, yakni dengan membagi selisih biaya dengan selisih volume, merupakan biaya per unit atau dalam fungsi biaya dinyatakan dengan simbol B. Dengan demikian, B sama dengan 100.000 dibagi dengan 200 unit sama dengan 500. 100.000 itu didapatkan dari selisih biaya titik tertinggi dan titik terendah, sedangkan 200 unit itu didapatkan dari volume produksi titik tertinggi dan titik terendah, sehingga menghasilkan 500. Yang kedua itu ada metode biaya cadangan dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini ada contohnya. Biaya listrik pada tingkat produksi 100.000 unit
adalah Rp1.200.000. Sedangkan biaya listrik yang dibayar pada saat kegiatan produksi dihentikan atau produksi sama dengan nol sebesar Rp800.000. Di sini kita akan menentukan pola perilaku biaya cadangan, yaitu biaya tetap sama dengan Rp800.000. Rp800.000 itu didapatkan dari biaya listrik saat produksi atau biaya cadangan. Dan biaya variabel per unit sama dengan Rp400.000. Rp400.000 itu didapatkan dari selisih biaya atau total biaya variabel dibagi dengan 100 unit, 100.000 unit. 100.000 unit itu didapatkan dari selisih volume produksi sama dengan 4, sehingga menghasilkan 4. Dengan demikian, fungsi biaya listrik sama dengan Y sama dengan 800.000 ditambah dengan 4X. Yang ketiga itu ada metode kuadrat terkecil dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, dan BX adalah biaya variabel. Di sini ada contohnya. Ada bulan, ada Y, ada X, ada XY, dan X pangkat 2. XY itu didapatkan dari Y kali X. Dan Y pangkat 2 itu didapatkan dari X dikuadratkan. Di sini ada rumus untuk biaya variabel dan biaya tetap. Di sini rumus biaya variabel adalah N dikali dengan X bar XY dikurangi dengan X bar X dikali dengan X bar Y dibagi dengan N kali X bar X pangkat 2 dikurangi dengan X bar X kuadrat. Sedangkan untuk rumus biaya tetap itu ada X bar Y dikurangi dengan B adalah biaya variabel, dikali dengan X bar X dibagi dengan N. Yang terakhir itu ada pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemikiran yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan mengikuti proses pengambilan keputusan yang tepat dan menuju kesuksesan. Contoh dari pertimbangan manajerial itu yang pertama itu ada peluncuran produk baru. Sebelum meluncurkan produk baru, manajer perlu mempertimbangkan biaya produksi, potensi pasar, persaingan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua itu pemutusan hubungan kerja. Untuk melakukan PHK, harus mempertimbangkan kinerja karyawan, kondisi keuangan, dan dampaknya terhadap moral karyawan lainnya. Yang ketiga itu investasi. Sebelum melakukan investasi, manajer perlu menganalisis resiko investasi dan dampaknya terhadap kas perusahaan. Baiklah, hanya ini penjelasan dari perilaku biaya aktivitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.